Selanjutnya kita bahas materi mengenai kapasitor. Kapasitor yang biasa disebut dengan kondensator adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi menyimpan energi listrik dan melepaskannya dengan cepat. Komponen ini selalu kita jumpai hampir di semua peralatan elektronik. Mulai dari radio, televisi, bahkan kipas angin pun terdapat kapasitornya. Kapasitor terdiri dari dua buah lempengan logam yang berdekatan dan disekat atau dipisahkan dengan bahan dielektrik. Bahan yang tidak bisa dialiri listrik. Nah, bahan dielektriknya inilah yang menjadi nama daripada kapasitor tersebut. Adapun ukuran atau kapasitansinya diukur dengan satuan bernama farad, mulai dari pikofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Berhubung bahan dielektrik yang digunakan dalam pembuatan kapasitor itu bermacam-macam, maka muncullah berbagai macam kapasitor yang harus perlu kita kenali. Seperti halnya, kapasitor dapat dibagi menjadi kapasitor tetap dan kapasitor variabel. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kapasitor tetap. Kapasitor tetap terbagi beberapa jenis. Pertama, kapasitor keramik. Bentuknya ada yang bulat tipis, ada yang persegi 4 berwarna merah, hijau, coklat dan lain-lain. Dalam pemasangan di papan rangkaian PCB, boleh dibolak-balik, karena tidak mempunyai kaki positif dan negatif. Kapasitor keramik mempunyai kapasitas mulai dari beberapa pikofarad sampai dengan ratusan kilopikofarad, dengan tegangan kerja maksimal 25 volt sampai 100 volt. Tetapi ada juga yang sampai ribuan volt. Cara membaca nilai kapasitor keramik. Misal pada badannya tertulis sama dengan 203, nilai kapasitasnya sama dengan 20.000 pikofarad, sama juga dengan 20 kilopikofarad atau 0,02 mikrofarad. Contoh selanjutnya, jika pada badannya tertulis sama dengan 502, nilai kapasitasnya sama dengan 5.000 pikofarad sama juga dengan 5 kilopikofarad atau 0,005 mikrofarad. Selanjutnya kapasitor polister. Kapasitor polister pada dasarnya sama saja dengan kapasitor keramik, begitu juga cara menghitung nilainya. Bentuknya persegi 4 seperti permen. Biasanya mempunyai warna merah, hijau, coklat dan sebagainya. Selanjutnya kapasitor kertas. Kapasitor kertas ini sering disebut juga kapasitor feeder. Misal pada radio dipasang seri dari spool osilator ke variabel kapasitor. Nilai kapasitas yang dipakai pada sirkuit osilator yaitu kapasitas 200 sampai 500 pikofarad untuk daerah gelombang menengah dari 190 sampai 500 meter. Kemudian kapasitas 1000 sampai 2200 pikofarad untuk daerah gelombang pendek sama dengan 40 sampai 130 meter. Selanjutnya kapasitor elektrolit atau elektrolite kondenser disingkat dengan ELSO. Kapasitor elektrolit atau ELSO adalah kapasitor yang biasanya berbentuk tabung, mempunyai dua kutub kaki berpolaritas positif dan negatif. Ditandai dengan kaki yang panjang positif sedangkan yang pendek negatif atau yang dekat tanda minus adalah kaki negatif. Nilai kapasitasnya dari 0,47 mikrofarad sampai ribuan mikrofarad, dengan voltase kerja dari beberapa volt hingga ribuan volt. Selain kapasitor elektrolit yang mempunyai polaritas, ada juga jenis ELSO yang berpolaritas yaitu kapasitor tantalum dan ELSO yang non-polaritas pada kakinya tidak ada kutub positif dan negatif seperti gambar ini. Kerusakan umum pada kondensator elektrolit diantaranya adalah kering atau kapasitasnya berubah, kemudian konsleting dan meledak, yang dikarenakan salah dalam pemberian tegangan positif dan negatifnya. Jika batas maksimum voltase dilampaui kapasitor elektrolit juga bisa meledak. Kemudian cara membaca nilai dari kapasitor ini yaitu, misalnya kode kapasitor 562J, 100V, artinya besar kapasitasnya 56 dikali 10 pangkat 2 pikofarad sama dengan 5600 pikofarad. Besar toleransinya sebesar 5% dan kemampuan tegangan kerjanya 100 volt. Selanjutnya kapasitor tidak tetap atau variabel. Kapasitor variabel yaitu nilainya tidak tetap.
Nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah ketika kita memutar poros yang tersedia, maka kapasitansinya akan berubah. Kapasitor variabel ini ada dua jenis, yang satunya besar dan satunya lagi kecil. Yang besar sering disebut dengan makro dan yang kecil ini memutarnya harus pakai obeng. Fungsi dari kedua kapasitor ini sama, yaitu ketika diputar kapasitansinya berubah. Dan kapasitor ini sering digunakan untuk sistem tuning gelombang radio.